Perkenalkan, nama saya Marhana Netanya Angel dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 fisika, elastisitas pegas dan hukum Hooke pada susunan pegas. Jadi, elastisitas pegas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tegangan, regangan, dan yang terakhir modulus yang atau modulus elastisitas. Apa sih itu tegangan? Tegangan adalah perbandingan antara gaya yang diterapkan dengan luas permukaan benda. Secara sistematis biasanya dirumuskan sebagai tegangan sama dengan gaya atau F dibagi dengan luas permukaan benda atau penampang benda atau A. Bisa juga dijabarkan sebagai massa dikali gravitasi dibagi V dikali diameter kuadrat. Yang kedua yaitu regangan. Regangan didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan panjang benda akibat gaya terhadap panjang mula-mula. Secara sistematis biasanya dirumuskan sebagai pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Yang terakhir yaitu modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau modulus yang adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan atau dengan kata lain untuk menunjukkan elastisitas benda terhadap gaya. Secara sistematis biasanya dirumuskan dengan modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan atau bisa dijabarkan sebagai gaya per luas permukaan benda atau luas penampang benda dibagi pertambahan panjang per panjang mula-mula atau sama dengan gaya per luas permukaan benda dikali panjang mula-mula per pertambahan panjang. Jadi teman-teman, di sini saya sudah memegang rangkaian tunggal dan diketahui masanya 400 gram, diameter pegasnya 0,5 cm, gravitasi yang digunakan 10 meter per second kuadrat, panjang mula-mulanya 24 cm, dan pertambahan panjangnya 10 cm. Sekarang kita akan menghitung tegangan pada rangkaian tunggal tadi. Diketahui masanya sebesar 400 gram yang diubah ke kilogram menjadi 0,4 kg. Diameter pegasnya yaitu sebesar 0,5 cm diubah ke meter menjadi 0,005 meter. Gravitasi yang kita gunakan yaitu 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan yaitu tegangan. Jawab, tegangan sama dengan F dibagi A sama dengan M dikali G dibagi V dikali diameter kuadrat sama dengan 0,4 kg dikali 10 meter per second kuadrat dibagi 3,14 dikali 0,005 meter dikali 0,005 meter. Mendapatkan hasil 4N dibagi 7,85 dikali 10 pangkat negatif 5 meter persegi. Ini adalah bentuk notasi ilmiah dan hasil akhirnya adalah 3 dikali 10 pangkat 4 N per M kuadrat. Yang kedua, kita akan menghitung regangan pada rangkaian tunggal tadi. Diketahui panjang mula-mula sama dengan 24 cm yang diubah ke meter menjadi 0,24 meter. Pertambahan panjang sama dengan 10 cm diubah menjadi meter menjadi 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah regangan. Jawab, regangan sama dengan delta L dibagi L sama dengan 0,1 meter dibagi 0,24 meter. Dan mendapatkan hasil akhir yaitu 0,42. Dan yang terakhir, kita akan menghitung modulus elastisitas pada rangkaian tunggal tadi. Yang diketahui, gaya sama dengan 4 Newton. Luas penampang benda sama dengan 7,85 dikali 10 pangkat negatif 5 meter persegi. Panjang mula-mulanya sama dengan 24 cm diubah menjadi meter menjadi 0,24 meter. Pertambahan panjangnya adalah 10 cm dan diubah ke meter menjadi 0,1 meter. Ditanya, modulus elastisitas. Jawab, E sama dengan tegangan dibagi regangan sama dengan F per A dibagi delta L per L sama dengan F dibagi A dikali L dibagi
delta L sama dengan 4N kali 0,24 meter dibagi 7,85 dikali 10 pangkat negatif 5 meter persegi dikali 0,1 meter sama dengan 0,96 dibagi 0,785 dikali 10 pangkat negatif 5 meter persegi sama dengan 0,96 dibagi 7,85 dikali 10 pangkat negatif 6 meter persegi sama dengan 0,12 dikali 10 pangkat 6 N per M kuadrat sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. Jadi teman-teman, di depan saya sudah ada beberapa jenis rangkaian pegas. Yang pertama yaitu rangkaian tunggal. Yang kedua rangkaian seri. Yang ketiga rangkaian paralel. Dan yang terakhir rangkaian gabungan. Dan sekarang kita akan masuk ke hukum Hooke. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan mengenai rangkaian tunggal. Ini adalah rangkaian tunggal sebelum terjadinya pertambahan panjang, dan ini adalah gambar setelah terjadinya pertambahan panjang sebesar 10 cm. Gaya yang digunakan yaitu 4 Newton. Yang ditanyakan adalah konstanta. Jawab. F sama dengan K dikali delta L. K sama dengan F dibagi delta L sama dengan 4 Newton dibagi 0,1 meter sama dengan 40 N per M. Sekarang kita akan masuk ke rangkaian seri. Ini adalah contoh gambar dari rangkaian seri. Karena identik, K1 dan K2-nya sama yaitu 250 N per M. Yang ditanyakan adalah konstanta penggantinya. Jawab. Konstanta pengganti sama dengan 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. 1 per Ks sama dengan 1 per 250 ditambah 1 per 250 sama dengan 2 per 250. 1 per Ks sama dengan 2 per 250. Duanya kita pindah ke sebelah kiri sehingga menjadi 2 Ks sama dengan 250. Dan duanya kemudian kita pindahkan lagi ke sebelah kanan bawah sebagai pembagi sehingga menjadi Ks sama dengan 250 dibagi 2 sama dengan 125 N per M. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai rangkaian paralel. Ini adalah gambar rangkaian paralel. Karena keduanya identik, jadi konstanta 1 dan konstanta 2-nya sama sebesar 300 N per M. Dan gaya yang digunakan sebesar 4 Newton. Yang ditanyakan yaitu konstanta paralel dan pertambahan panjangnya. Jawab. Yang pertama kita akan menyelesaikan konstanta paralelnya. Kp sama dengan K1 ditambah K2 sama dengan 300 N per M ditambah 300 N per M sama dengan 600 N per M. Kita akan mencari pertambahan panjangnya sekarang. Delta L sama dengan F per Kp sama dengan 4N dibagi 600 N per M sama dengan 0,006 meter. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai rangkaian gabungan. Ini adalah contoh gambar rangkaian gabungan. K1 dan K2-nya paralel dan K3-nya seri. K1-nya sama dengan 100 N per M. K2-nya sama dengan 150 N per M. K3-nya sama dengan 250 N per M. Dan yang ditanyakan yaitu konstanta paralel dan konstanta serinya. Jawab. Konstanta paralel sama dengan K1 ditambah K2 sama dengan 100 N per M ditambah 150 N per M menghasilkan 250 N per M. Konstanta serinya sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K3 sama dengan 1 per 250 ditambah 1 per 250 sama dengan, karena penyebutnya sama sehingga kita hanya tinggal menambahkan pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah 1 per 250 sama dengan 2 per 250. 1 per Ks sama dengan 2 per 250.
Duanya kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga menjadi 2KS sama dengan 250 N per M. Dan kemudian kita pindahkan lagi ke sebelah kanan bawah sebagai pembagi, yaitu sehingga menghasilkan KS sama dengan 250 N per M dibagi 2 sama dengan 125 N per M. Jadi, kesimpulannya, jika pegas yang diberikan gaya tidak melebihi batas elastisitasnya, pertambahan panjang pegasnya akan berbanding lurus dengan gaya yang telah diberikan tersebut. Apabila gaya yang diberikan diperbesar, maka pertambahan panjangnya juga akan membesar. Hal ini sesuai dengan persamaan dan sesuai dengan penjelasan atau contoh soal tadi. Oke teman-teman, jadi begitu saja video penjelasan materi dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan di dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.